Bismillahirrahmanirrahim. Hakiki. Adapun ibtida idhofi artinya adalah memulai bacaan setelah wakaf. Wakaf sementara maksudnya ya. Hukumnya apa? Sama seperti wakaf ikhtiyari. Diperbolehkan apabila kalimatnya tam, kafi atau hasan. Jadi ibtida idhofi enggak mesti di awal tema. Ibtida idhofi itu yang penting dia tidak qabih. Yang penting tidak qabih. Ibtida idhofi. Karena kalau misalnya kita ibtida idhofi harus nyari yang tam, wah di mana itu jauh banget bisa jadi kan. Begitu juga kalau harus nyari yang kafi, maka cukup yang hasan, tidak masalah. Oleh karena itu tidak masalah kalau kita ibtida pada tempat-tempat yang hasan, yang secara makna insya Allah masih dimaafkan. Ya, seperti misalnya memulai dari kata-kata sambung ya. Ini kan salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat, namun sebetulnya tidak bisa jadi patokan 100%. Memang benar bisa dalam sebagian besar keadaan, tapi tidak bisa dalam seluruh keadaan. Kata sambung misalnya mulai dari waw, dari fa, dari thumma, atau misalnya dari illa, dari kama ya. Bisa nggak mulai dari seperti itu? Bisa, tapi tidak selalu bisa. Sebagian besar bisa, tapi tidak selalu bisa. Makanya yang enak buat kita itu belajar bahasa Arab, pelajari tafsir. Ya, itu yang paling enak. Begitu. Contohnya waqaf tam. Contohnya ibtida tam. Kapan ibtida tam terjadi? Ibtida tam itu disebut ibtida tam kalau kita memulai dari awal tema. Berarti kalau kita mulai dari ayat yang sebelumnya ada tanda ain, maka itu disebut ibtida tam. Seperti misalnya kalau surat Al-Baqarah, ibtida tam. Di sini ada yang tidak ada tanda ainnya nih. Di ayat kelima nggak ada tanda ain. Itu sudah tam sebetulnya. Kenapa kok di ayat kelima surat Al-Baqarah nggak ada tanda ain? Karena tanggung. Cuma 2 ayat. Tema berikutnya. 6 sama 7. Ya. Ini 2 ayat ini satu tema. 6 sama 7. Jadi kalau misalnya antum sholat, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 2 ayat sudah cukup. Karena itu sudah tam-tam. Ya, sudah tam juga sudah tam. Rakaat. Tema ketiga itu dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Itu cerita orang munafik kok. Kemudian di sini sebetulnya ada sekitar 3 tema dari 20 sampai sebelum Nabi Adam, sampai kisah Nabi Adam. Itu ada sekitar 3 tema, 1 ain. Yang pertama dari mulai ya Yuhanna subudu sampai akhir halaman, itu 1 tema. Kemudian wabashir itu 1 tema. 1 ayat 1 tema. Sebetulnya 1 ayat 1 tema, wabashir. Innallaha la yastahi sampai akhir itu 1 tema lagi. Ya, begitu. Sebetulnya. Jadi bisa itu dibagi tema. Cuma memang tema-tema kecil yang tidak disepakati para ulama. Contoh yang lain misalnya di sini afala tadhakkarun di surah Hud ya walaqad arsalna Nuhan. Sebelumnya nabi yang lain kemudian berikutnya bercerita tentang Nabi Nuh, maka ini disebutnya bada atau ibtida tam. Jadi ibtida tam itu permulaan ayat yang sebelumnya tidak memiliki kaitan. Ya, tidak ada kaitan lagi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu awal paragraf. Yang disebut ibtida tam itu adalah awal paragraf kalau dalam bahasa Indonesia. Cuma yang jadi masalah Al-Qur'an tidak disusun per paragraf, nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Kalau Al-Qur'an susunannya seperti susunan bahasa Indonesia mungkin agak mudah ya. Ya, oh di sini awal paragrafnya, di sini titiknya. Bisa nggak nih percetakan Al-Qur'an bikin kayak gitu? Bisa jadi kan? Ya, ada percetakan Al-Qur'an yang model baru gitu. Percetakan Al-Qur'an per paragraf. Mushaf per paragraf. Jadi setiap awal paragraf itu dimajuin dikit, gitu kan? Enak kan awal tema kan ya. Jadi nggak per ayat gitu patokannya gitu kan? Nggak jadi masalah kan? Nggak ngubah Al-Qur'an kan? Yang penting susunannya pas, ayatnya nggak berubah. Bisa jadi antum jadi apa namanya? Inisiator ya. Inisiator itu. Bisa itu tuh, mushaf per paragraf. Cuma jadi aneh sih bentuknya kalau nggak terbiasa ya. Banyak yang protes bisa jadi. Tapi kalau misalnya ada yang protes, zaman dulu mushaf itu nggak ada kelihatan batas-batasnya sama sekali kan, ya.
Nah, jadi nggak masalah sebetulnya kalau mau dibuat per paragraf juga, menyesuaikan keadaan masyarakat Indonesia. Bisa-bisa saja begitu. Akan jadi kontroversi mungkin, ya, mungkin akan jadi kontroversi, tapi ini nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting nggak berubah lafadznya, nggak berubah susunan ayatnya, hanya dimajuin beberapa spasi aja kan per paragraf, jadi per tema biar lebih mudah. Terus kemudian kasih, kalau misalnya demang titik dikasih titik begitu kan, kalau memang itu koma dikasih koma gitu kan. Kalau sekarang kan masih pakai tanda waqaf ya. Kalau misalnya jim atau sola atau sili itu adalah diibaratkan dengan koma. Kalau kola, kili atau mim itu diibaratkan titik, sebetulnya begitu. Ya bisa kita ubah aja kan, diganti aja lah titik. Cuma ntar orang-orang kira ini titik apa, titik huruf apa nih kira-kira. Begitu ya. Dan permulaan semua surat dalam Al-Quran merupakan badak tam. Ya. Permulaan semua surat dalam Al-Quran merupakan badak tam. Ini adalah ittifaq, para ulama sepakat. Sebagaimana akhir, ya semua surat adalah akhir tema. Awal semua surat itu pasti awal paragraf. Akhir semua surat pasti akhir paragraf. Itu udah pasti. Contohnya yang kafi, ya. Nah, ini misalnya inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Secara kisah masih nyambung, ini orang lagi komunikasikan faqalal mala'ul ladzina kafaru. Lagi komunikasi ya. Maka dalam keadaan seperti ini kita boleh ibtida dari faqala, namun hanya ibtida idhafi bukan ibtida haqiqi. Begitu. Kalau dalam surat Al-Fatihah kafinya di mana? Awal kafi di mana? Awal kafi itu adalah di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti di sini apa? Hasan. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti di Ar-Rahmanir Rahim. Belum kafi, masih hasan. Masih hasan. Maliki Yaumiddin. Di sini yang bisa sudah kafi. Ya. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, di situ kafinya. Di situ kafinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim hasan. Alhamdulillahirabbil alamin hasan. Arrahmanirrahim hasan. Ya. Maliki yaumiddin hasan. Kafi. Di situ. Ya, seperti itu. Itu kafi. Itu di surat Al-Fatihah. Boleh mulai dari situ, tapi bukan ibtidah hakiki. Jadi kalau misalnya antum membaca surat di Al-Baqarah misalnya, kalau innalladzina kafaru sawaun, ini ibtidah apa? Ibtidah tam. Baik. Kalau misalnya falamma yang mana? Falama yang mana ya? Banyak falama ya. Kalau misalnya yang inilah, yang mana ya? Qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu. Apa? Ibtidah apa? Hasan. Ini hasan ya, ini masih hasan. Saya sering sekali dengar imam mulai dari situ. Qul nahbitu minha jami'a. Padahal ini masih hasan. Ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Sangat berhubungan sekali. Sangat berhubungan sekali dengan ayat sebelumnya ya. Jadi jangan dipakai buat ibtidah hakiki. Terus misalnya kalau di awal-awal surat. Nah, kalau yang ini, kalau yang apa namanya? Kalau yang contohnya hasan lagi nih, fid dunya wal akhirah. Itu jelas hasan. Karena lafadznya jelas, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Tapi masih banyak imam yang ruku di la'allakum tatafakkarun. Kenapa? Gara-gara di akhir halaman, bukan akhir ayat lagi, pojok lagi ya. Pojok kiri bawah. Kan fid dunya wal akhirahnya halaman berikutnya. Bahkan bisa jadi fid dunya wal akhirahnya bukan rakaat kedua, tapi besoknya gitu dibacanya. Fid dunya wal akhirahnya itu ya. Iya kan? Karena sudah beda halaman. Begitu ya. Jadi udah kemana-mana baru cerita. Gitu ya. Saya kemarin jalan-jalan loh, naik sampai naik apa gitu. Pas ketemu lagi bus, gimana ceritanya? Kayak gitu kan, nggak lucu gitu ya.
Nah, ini hasan ya. Nah, ini contohnya ya. La'alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ini ibtidah hasan. Kalaulah di sini nggak ada ayat, sebetulnya harusnya diwasol. Terus kenapa kita boleh wakaf di situ cuma gara-gara ada ayat aja? Kalau nggak ada ayat ini mestinya diwasol yang begini-begini. Di sini juga sama, musbihina wabil lail. Ini kalau nggak ada ayat harusnya diwasol. Karena di sini ada ayat, maka boleh wakaf, maka boleh mulai dari ayat berikutnya. Jadi sebetulnya yang hasan-hasan ini nggak boleh wakaf, nggak boleh mulai dari sana. Cuma gara-gara di sana ayat, maka boleh. Illa ru'usalayi jawiz. Jadi kalau bukan ru'usalayi nggak boleh sebetulnya. Untuk yang wakaf hasan, ibtidah hasan ini kalau bukan ru'us ai, ini sebetulnya tidak diperbolehkan, ya. Kecuali mulai dari awal ayat. Makanya di sini bada hasan adalah memulai bacaan pada kata yang masih memiliki keterkaitan lafaz dan makna, tidak boleh mulai pada kata-kata seperti ini kecuali mulai dari awal ayat. Begitu ya. Kemudian yang qabih. Nah, di sini yang qabih nih ya. Menurut Syekh Aiman Suwaid memulai dari falamma ini qabih. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Ini wakaf di sini, kemudian langsung mulai dari falamma adaat. Di sini adalah qabih. Tapi dalam mushaf Indonesia masih hasan ini kehitungnya. Makanya ada tanda baca. Ya afdolnya bagaimana? Afdolnya kalau kuat nafasnya diwasal untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kemudian di sini innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma. Jangan mulai dari ma ba'udatan. Karena nanti jadi nafi, mimnya jadi mim penafian, jadi tidak artinya. Ya, ini kan artinya sesuatu, masalan ma sesuatu. Tapi kalau antum bacanya ma ba'udatan berarti tidak ada artinya. Harusnya kan semisal nyamuk, ya. Jadi kalau misalnya antum mulai dari ma berarti bukan pula nyamuk atau bukan nyamuk atau tidak ada nyamuk begitu maknanya. Ya, ini namanya apa? Bada qabih atau ibtida qabih, ibtida yang buruk. Dan ibtida yang buruk ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'an ya, kalau disebutkan satu persatu Masya Allah banyak sekali. Ya. Kapan ibtida disebut buruk? Ya kalau memang ketika kita mulai dari sana maknanya jadi nggak sesuai dengan tafsir. Begitu. Masih punya hubungan lafaz, masih punya hubungan makna, ya begitu. Maknanya jadi rusak, itu banyak sekali. Baik, pertanyaan. Bagaimana hukumnya berhenti pada akhir ayat yang kalimatnya belum sempurna bahkan qabih? Ada nggak akhir ayat yang maknanya qabih? Ada nggak? Ada. Contohnya fawailul lil musallin. Maknanya qabih. Boleh nggak berhenti di sana? Nah, fawailul lil musallin, boleh nggak berhenti di sana? Jawabannya boleh. Tidak. Bil ittifaq. Kalau berhenti boleh. Kenapa? Karena akhir ayat. Pertanyaan, boleh nggak mulai langsung dari kata berikutnya? Boleh nggak mulai langsung dari kata berikutnya? Atau mesti diulang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Ayo. Apa? Apa toh? Udah? Boleh nggak langsung mulai dari alladzina hum? Di belakangnya, Khansa ya? Khansa, boleh nggak? Nggak ada yang bisa jawab? Gimana? Beda pendapat. Dari mana tahunya? Dari modul, pintar. Maka para ulama berbeda pendapat ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Yang zahir dari pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari, beliau tetap lebih mengutamakan wasal, atau kalau mau berhenti di sini diulang. Ini pendapat Ibnu Jazari. Tapi mayoritas ulama tetap kembali ke hukum asal wakaf di akhir ayat. Wakaf di akhir ayat hukumnya adalah sunnah, dan mulai dari setiap awal ayat hukumnya adalah sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi kadang Ibnu Jazari juga nggak sama dengan pendapat mayoritas ulama. Seperti itu. Dalam At-Tamhid. Tapi saya belum sempat
memperdalam di kitab An-Nashr pendapat beliau apa, tapi kayaknya nggak berubah ya, sepertinya dalam hal ini nggak berubah. Apa dalilnya para ulama yang mengatakan bahwa boleh berhenti setiap akhir ayat dan juga boleh memulai dari setiap awal ayat? Dalilnya adalah hadis dari Ummu Salamah yang sudah dibahas, bahwa karena Rasulullah SAW yuqatti' qira'atahu ayatan ayat, bahwa Nabi SAW memutus bacaannya setiap ayat, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun kalau niatnya qata', maka para ulama sepakat tidak diperbolehkan. Fawailul lil musallin. Lagi sholat misalnya, Allahu Akbar, nggak boleh, haram, mutlak ini nggak boleh. Ya, celaka orang yang sholat langsung Allahu Akbar, antum nggak sopan gitu ya. Jadi nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Ini kurang ajar itu, wakaf kurang ajar itu namanya. Atau misalnya ibtidah kurang ajar. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Harus dari laqad sami Allah. Ya. Qala alladziina kafaru. Kan kayak gitu, qaula. Jadi dari perkataan mereka itu kan bukan antum yang ngomong. Jangan sampai seakan-akan jadi antum yang ngomong. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Seperti itu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan ibtidah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi intinya kita simpulkan kembali, kita review kembali bahwa ibtidah ini terbagi menjadi dua secara jenisnya. Ada ibtidah ikhtiyari, ada ibtidah ikhtibari. Ibtidah ikhtibari hukumnya boleh mulai dimanapun ya, tergantung penguji. Misalnya tolong baca dari lafadz alism, mulainya kayak gimana? Nah, itu kan ujian ya. Al-infitor mulainya kayak gimana? Apakah dibaca al-infitor atau lin-fitor? Baca suratnya ada caranya ya. Begitu. Atau alin-fitor. Mana yang boleh? Alin-fitor boleh, lin-fitor juga boleh. Begitu. Al-infitor itu nggak boleh. Karena bukan hamzah qata'. Nah, ini berlaku nanti kalau misalnya antum lagi ujian ibtidah, biasanya begitu tuh, yang hamzah wasal begitu biasanya suka ditanya. Lism alism. Lism alism. Begitu contohnya. Ini contoh ibtidah ikhtibari. Kalau ibtidah ikhtiyari, maka dilihat apakah dia idhofi atau hakiki. Kalau hakiki, syaratnya harus dua yang mesti terpenuhi. Yang pertama di awal ayat, yang kedua di awal tema. Ya, harus di awal ayat, harus di awal tema. Adapun ibtidah idhofi, maka boleh dalam keadaan tam, boleh dalam keadaan kafi, boleh dalam keadaan hasan, tidak boleh dalam keadaan qabih. Tahu dari mana tam, kafi, hasan, qabihnya? Dari tafsir. Nggak ada kata yang bisa menunjukkan dia tam, kafi, atau hasan atau qabih. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian mungkin pengantar untuk wakaf dan ibtidah. Kenapa saya katakan pengantar? Karena sebetulnya wakaf dan ibtidah ini adalah cabang ilmu yang terpisah. Cabang ilmu mandiri. Ya, jadi dia sebuah ilmu baru di luar ilmu tajwid sebetulnya. Kitabnya pun ada, para ulamanya pun beda, mabadinya pun ada sendiri. Jadi kalau misalnya antum ingin mempelajari lebih jauh, ya tidak cukup dengan hanya mempelajari Muqaddimah Jazariyah saja. Tadi ya, salah satu kitab yang terbaik adalah Al-Muqtafa, atau kalau yang agak kontemporer, Manarul Huda. Manarul Huda fi ma'rifatil waqfi wal ibtidah. Itu yang agak kontemporer. Dan sebetulnya masalah wakaf ibtidah juga banyak sekali yang bisa kita bahas, namun keterbatasan waktu dan pertemuan kita seperti wakaf pada kalla, bala, na'am, ya. Itu juga banyak sekali, namun tidak mungkin kita bisa bahas seluruhnya. Maka untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Fadhal ya Ustaz. Manarul Huda itu siapa ya penulisnya? Searching. Saya ada dikasih waktu di Pekanbaru, ada
peserta online yang datang pengen ketemu, kirain apa? Ternyata bawa kitab. Kasih. Manarul Huda, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terkenal ya Manarul Huda, cuma penulisnya malah saya pernah penulisnya. Ma'arif letas tidak. Manarul Huda. Nah, siapa mana penulisnya? Al-Ashmuni. Ahmad ibni Muhammad Abdul Karim. Ahmad ibni Muhammad Abdul Karim. Ahmad ibni Muhammad Abdul Karim Al-Ashmuni. PDF-nya banyak. PDF-nya banyak. Al-Muqtafa juga PDF-nya ada. Ya. Terus yang menjadi rujukan lagi itu biasanya 3 ya. Yang Abu Amr Adani, Al-Muqtafa, kemudian Al-Mushani, Manarul Huda, sama satu lagi itu apa judulnya? Al-Qata' wal Istinaf. Al-Qata' wal Istinaf. Al-Qata' wal Istinaf. Enggak, satu. Saya Zakaria Al-Ansari beda kitab, Ustaz. Itu 2 kitab jadi 1. Ya, betul. Ayat terakhir misalnya ayat 3, ayat 4, ayat 3, ayat 2, ayat 1 itu namanya tangkisul ayah, maka haram hukumnya ya. Dengan alasan apapun. Dengan alasan. Makanya ya murojaah enggak usah bolak-balik ayat. Murojaah biasa aja. Enggak ada contohnya murojaah murojaah itu ayatnya dibaca mundur, itu enggak ada contohnya. Sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang itu enggak ada. Kecuali orang-orang yang berlebihan ya. Dia sudah takalluf dalam hafalan Al-Quran sehingga menyuruh sebagian muridnya untuk membalik ayat ketika murojaah, maka ini menghilangkan ijazul Quran. Haramnya menghilangkan ijazul Quran. Allah sudah nurunin ayat Al-Quran begitu, antum malah membaliknya. Begitu, haram hukumnya. Afwan wa jazakallahu khair. Ada yang tanyakan? Fadhal Ustaz Arif. Menghafal dimulai dari surat. Misalnya boleh, misalnya ada satu ayat dari surat. Boleh. Bagaimana kalau kita ingin menghafal Quran, terus mulainya dari akhir? Pertanyaannya, kenapa harus mulai dari akhir? Ya, faidahnya apa gitu? Mulainya itu harus dari akhir. Walaupun kalau sekedar hafalan satu-satu nggak masalah, tapi kalau murojaahnya tetap harus berurutan. Ketika murojaah atau tilawahnya harus berurutan, setorannya harus berurutan. Jadi jangan sampai dibaca mundur. Jangan sampai dibaca dalam satu majlis dalam keadaan mundur gitu, Ustaz. Begitu ya, paham ya? Ya, setorkan berurutan. Kalau di storannya berurutan nggak masalah. Cuma ya lebih baik kalau kita misalnya mau menghafalkan Al-Quran, jauh lebih baik kita per tema. Ini yang lebih utama. Ya, lebih utama per tema. Kenapa per tema? Supaya terbiasa. Biasakan hafalan itu nempel. Hafalan itu nempel itu kan ayat yang pertama kita hafal dan ayat yang terakhir kita hafal biasanya nempel itu. Ya kan? Hafalan Al-Quran itu paling nempel gitu kan, ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, supaya kita ingat tema, ini di situ caranya. Ayat yang pertama kita hafal itu. Nah, itu biasa kita nempel. Biasa begitu. Ya, seperti itu. Jadi biasakan per tema supaya apa? Supaya terbiasa ketika murojaah, terutama ketika di dalam salat memilih ayat itu per tema. Tapi kalau misalnya antum menghafal ayat manapun dulu tidak masalah. Yang penting ketika murojaahnya, ketika tilawahnya berurutan, jangan dimundurkan. Begitu, wallahu taala alam. Ya memang sekarang banyak ya
metode-metode menghafal Al-Quran dengan berbagai macam variannya. Ada yang menghafal Al-Quran itu dari akhir juz. Bukan dari akhir juz. Akhir juz. Jadi setiap lembar terakhir setiap juz. Itu ada yang begitu. Jadi setoran hari pertama akhir juz 1, setoran kedua hari kedua akhir juz 2, hari ketiga akhir juz 3, ada yang begitu. Beda-beda. Iya. Ada yang begitu. Seperti itu. Dari Turki memang itu. Ya, menurut sebagian ulama mungkin hasilnya. Karena dia mundur terus kemudian maju lagi ngafalinnya kan. Jadi 2 kali sudah ngafalinnya. Mutkinisasinya itu maju gitu nanti. Jadi pertama ngafalin seperti itu kemudian dimajukan. Kalau pastorannya maju nggak masalah. Cuma yang jadi masalah kalau murojaah mundur. Saya dulu sempat dapat metode itu setiap murojaah mundur gitu ya. Nah ini jangan. Kalau tebak-tebakan nggak apa-apa. Jadi mendingan tebak-tebakan aja. Setelah ayat ini, setelah ayat sebelumnya itu nggak apa-apa. Tapi jangan murojaah mundur. Mendingan tebak-tebakan aja. Satu ayat sebelumnya, satu ayat setelahnya, 2 ayat setelahnya, 2 ayat sebelumnya. Itu lebih memperkuat hafalannya. Kalau memang mau kuat-kuatan hafalan begitu aja. Begitu Allah Ta'ala alam. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk menjauhi ibtida' qabih? Bisa kongsi tips untuk pemula? Caranya adalah hanya berhenti pada ayat yang ada tanda wakafnya. Pemula begitu. Kalau untuk pemula hanya berhenti pada kalimat yang ada tanda wakafnya. Atau mengikuti qari yang kita yakini qari ini faham. Begitu ya. Apakah tidak boleh kotok di setiap rubu'? Nah, tergantung. Saya nggak bisa bilang boleh, nggak bisa juga bilang boleh, nggak bisa bilang boleh, nggak bisa bilang nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya rubu', hizb atau juz ini bukan pembagian per tema, tapi pembagian bagi rata Al-Quran. Juz membagi Al-Quran menjadi 30, hizb membagi Al-Quran menjadi 60, kemudian rubu' membagi Al-Quran menjadi 240. Nggak ada kaitannya sama tema. Boleh nggak berarti di sana? Ya kalau pas akhir tema boleh, kalau nggak pas ya nggak boleh. Jadi tergantung ya. Jadi tanda-tanda bintang dalam Mushaf Madinah, yaitu sebetulnya ya hampir nggak dikatakan nggak ada faidahnya gitu sebetulnya ya. Cuma bagi rata Al-Quran aja. Begitu ya. Seperti itu. Afwan Ustaz, apakah tamat daurah ini nanti boleh kita sambung bab khusus wakaf ibtida? Kita secara kurikulum nggak ada di sini. Secara kurikulum nggak ada wakaf. Dan pembahasan wakaf tidak jelas wajib bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab percuma ngejelasinnya. Iya percuma. Jadi ngejelasin wakaf ibtida harus bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau tidak bisa bahasa Arab, percuma ngejelasin misalnya ini dengan ayat ini masih nyambung lafadznya, masih nyambung secara i'rab. Ini masih ada hubungan mudhaf ilaih. Ini masih ada hubungan mubtada khabar. Ini masih ada hubungan tema. Kalau misalnya nggak nyambung, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, nggak nyambung itu. Mubtada apa, Ustaz? Khabar apa? Mudhaf apa? Mudhaf ilaih apa? Adad apa? Ma'dud apa? Wah, harus belajar bahasa Arab dulu kayak gitu. Jadi agak percuma kalau misalnya belajar wakaf ibtida tanpa mempelajari bahasa Arab. Kecuali kalau hanya menunjuk-nunjukkan, misalnya kita bukan mengkaji ya, hanya menunjukkan tempat-tempat yang disepakati atau dipersiapkan para ulama, itu bukan belajar, cuma nunjukin doang gitu. Jadi misalnya kita buka kitab Muqtafa Imam Abu Amr Adani, ya di sini sebagian ulama mengatakan wakaf hasan, di sini sebagian ulama mengatakan wakaf kafi, gitu doang ya nggak bisa. Tapi namanya itu bukan mengkaji itu. Ya namanya bukan mengkaji itu, hanya menunjukkan saja. Mushaf Madinah apakah ada tanda akhir tema? Tidak ada. Oh, kenapa Mushaf Madinah kok nggak ada tanda akhir tema? Karena Mushaf Madinah diperuntukkan buat orang yang bisa bahasa Arab sebetulnya. Ya orang Madinah kan bisa bahasa Arab. Emang ada orang Madinah nggak bisa bahasa Arab? Anak-anak Madinah itu pinter-pinter bahasa Arabnya loh. 5 tahun udah jago-jago bahasa Arab anak-anak Madinah itu. Iya kan? Iya. Anak-anak Madinah itu 5 tahun aja udah jago bahasa Arab. Ya. Makanya mereka nggak butuh tanda akhir tema karena mereka udah tahu oh ini akhir temanya. Walaupun hanya memperkirakan, insya Allah perkiraannya nggak jauh gitu. Kelirunya itu nggak akan jauh banget. Kalau kayak kita gitu, kalau kita kan memperkirakan, kayaknya di sini akhir tema, padahal di mana gitu akhir temanya gitu kan? Ya, seperti itu ya. Jadi Mushaf Madinah itu nggak ada tanda apa, nggak ada tanda nun wiqoyah istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa ya? Karena orang Madinah udah tahu gitu kalau tanwin ketemu hamzah wasal pasti jadi kasroh.
Ya, lahwanin faddu, pasti begitu. Kita kan butuh tanda nun kecil karena kita nggak biasa baca lahwan. Kita mungkin kalau nggak ada nun kecil bacanya lahwan faddu. Ya, ada imam yang baca begitu, pernah dengar? Pernah ya? Lahwan faddu. Nggak paham berarti. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi salah satu kelebihan mushaf Kemenag RI adalah ada tanda ruku', ada tanda ruku'nya. Jadi kalau nggak ada tanda ruku' bisa kita lihat mushaf Kemenag RI atau lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat, kasih tanda sendiri. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Cukup? Apabila tidak tanyakan, maka kita akhiri dulu sampai sini. Oh, ada. Bisa tolong dijelaskan ulang waqaf ibtida surat Al-Fatihah? Saya nggak ngebahas waktu itu surat Al-Fatihah sebenarnya tadi. Hanya sekilas aja. Jadi di surat Al-Fatihah itu, akhir-akhir ayatnya tidak semuanya kafi. Jelas tamnya di waladhdallin. Itu namanya waqaf tam ya. Waqaf tamnya di mana? Di waladhdallin. Kalau di mushaf Kemenag sebetulnya ada tanda ain. Sebetulnya ada tanda ain di atas ayat. Kalau misalnya antum melihat tanda ain, tanda lam alif. Kalau misalnya antum melihat ada tanda lam alif di atas ayat, itu menunjukkan waqafnya masih waqaf hasan atau qabih di ayat tersebut. Tapi boleh nggak waqaf kalau ada tanda lam alif di akhir ayat? Tetap boleh. Tidak masalah, seperti tadi disampaikan, waqaf di setiap akhir ayat hukumnya sunnah. Ya, misalnya di Alhamdulillahirabbil alamin ada tanda lam alif. Kenapa ada tanda lam alif? Karena dia masih hasan. Ar-Rahmanir-Rahim ada tanda lam alif, masih hasan. Malik Yaumiddin baru ada tanda qili. Kalau dalam mushaf Indonesia itu sudah kafi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qili. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Nah, ihdinas siratal mustaqim, lam alif lagi. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, lam alif lagi. Kenapa ada lam alif lagi di situ? Karena di sini menurut sebagian ulama akhir ayat. Sedangkan dalam hafs bukan akhir ayat. Sehingga tanda lam alif untuk menunjukkan dalam riwayah hafs lebih utama wasal. Tapi bukan berarti nggak boleh waqaf ya. Syekh Al-Mi'sarawi sampai bilang nggak perlu dengerin orang yang larang antum waqaf di sini, katanya gitu, sampai bilang begitu kan ya. Nggak perlu dengerin orang yang larang antum waqaf di sini. Tergantung nafas. Ya, zaman Nabi itu nggak ada istilah mushaf Madani, nggak ada istilah mushaf Syami, nggak ada istilah mushaf Kufi, nggak ada. Yang pasti Nabi berhenti di situ, gitu kan? Kenapa para ulama atau kenapa para sahabat beda pendapat di situ ayat atau bukan? Karena Nabi berhenti, itu masalahnya. Kalau Nabi wasal terus nggak akan ada yang ngira ayat, insya Allah. Justru karena di situ Nabi berhenti, maka para sahabat bingung, ini sebenarnya akhir ayat atau bukan? Tapi kadang-kadang Nabi wasal juga nih. Jadi sebenarnya akhir ayat atau bukan? Nah, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, ya begitu. Jadi untuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti Bismillah ya, Bismillah terpisah ya, karena memang sebagian ulama mengatakan dia bukan ayat, terpisah. Alhamdulillahirabbil alamin, hasan. Ar-Rahmanirrahim, hasan. Malik Yaumiddin, di sini kafi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kafi. Ihdinas siratal mustaqim, hasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, hasan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tam. Begitu. Wallahu ta'ala. Makanya di setiap akhir surat, kalau dalam mushaf Kemenag ada tanda ain. Karena pasti tam. Setiap akhir surat itu pasti tam. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau dalam mushaf Kemenag ada tanda hati terbalik, itu menunjukkan dalam madhab lain adalah akhir ayat. Antum pernah lihat mushaf Indonesia ada tanda hati terbalik? Love terbalik, love terbalik, love terbalik. Love terbalik. Love terbalik kayak gini. Itu tandanya apa? Itu tandanya adalah menurut madhab lain adalah akhir ayat. Begitu. Jadi kalau tanda love terbalik itu tandanya dalam madhab lain adalah akhir ayat. Begitu ya. Gimana? Love terbalik itu? Ya, akhir ayat dalam madhab lain. Ayat terakhir Al-Fatihah apakah tidak boleh berhenti? Tadi sudah disampaikan ya, bahwa dalam alaihim yang pertama boleh berhenti. Boleh berhenti dalam alaihim yang pertama atau pada alaihim yang pertama. Ya, namun dalam riwayat Hafs lebih utama
mewasalkan bacaannya. Tapi bukan berarti tidak boleh berhenti di sana. Boleh. Itu kan ada tanda lam alif. Di zaman Nabi emang ada tanda lam alif? Nggak ada gitu ya. Nggak ada ya. Jadi tanda lam alif itu baru ada belakangan. Pembagian atau perbedaan pendapat mengenai di sini ayat atau bukan saja itu adanya belakangan kan, bukan di zaman Nabi dan para sahabat. Perdebatannya seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi boleh kalau berhenti di alaihim pertama, boleh juga mau berhenti di alaihim kedua, tapi kalau berhenti di alaihim yang kedua, maka mesti mengulang dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Boleh. Kemudian langsung dimulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kalau mau berhenti di alaihim yang kedua. Kalau alaihim pertama langsung saja ghairil maghdubi alaihim, tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Khair. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Fadhal ya Ustaz. Bagian yang mana Ustaz? Nafas kita nggak kuat, kemudian berhenti di wakaf covid di apa namanya covid gitu, kalau diwakafkan. Terus? Ini gimana? Seluruh wakaf yang tidak sengaja berhenti dimanapun boleh, tidak makruh, tidak haram. Yang penting enggak sengaja. Pertanyaan nih, habis nafas itu sengaja atau enggak? Ya enggak sengaja lah. Emangnya antum bisa ngatur sendiri, nafas saya tetap diatur, tetap nafas saya kuat sekitar 5 menit? Enggak bisa. Enggak bisa diatur ya, nafas kita enggak bisa diatur. Kita enggak tahu nafas kita habisnya kapan kan? Tahu enggak nafas kita habisnya kapan? Ketika baca Al-Qur'an, enggak tahu. Yang penting adalah habiskan katanya, usahakan habis katanya. Misalnya alaihim, jangan berhenti di alai, usahakan sampai him gitu, sampai gitu aja, sampai him. Begitu ya. In kuntum, usahakan sampai jangan berhenti di jangan berhenti, usahakan sampai tum gitu. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi usahakan sampai akhir kata. Usahakan sampai akhir kata. Kalau sudah di akhir kata bagaimana? Ya dicari ibtidanya ikhtiari lagi. Ikhtiar nyari ibtida. Ya, bukan itirori ibtida ya. Ikhtiar nyari ibtida yang terbaik begitu ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada tanyakan? Yang akhwat, jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Di itu ada enggak? Jika wakaf, jika berhenti pada tanda wakaf lam alif, apakah berdosa? Tergantung makna. Kalau tidak sengaja berhenti dimanapun tidak berdosa. Kalau di lam alif bagaimana? Kalau maknanya memang rusak dan kita sengaja melakukannya bisa dosa. Kalau maknanya tidak rusak maka tidak berdosa. Apalagi kalau lam alifnya ada di atas ayat maka tidak berdosa ya. Jadi patokannya dalam wakaf witir ini bukan tanda. Makanya Alimul Jazari mengatakan apa? Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramun ghaira ma lahu sabab. Jadi bukan kata di mana wajib berhenti, enggak ada. Tidak ada kata-kata dalam Al-Qur'an kita wajib berhenti, enggak ada. Tidak ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an kita wajib berhenti, enggak ada. Yang ada itu adalah mesti berhenti kalau khawatir menimbulkan makna buruk dan mesti wasal kalau khawatir menimbulkan makna buruk. Jadi kembali ke makna semuanya ya. Demikian wallahu taala a'lam. Dalam mushaf Indonesia ada tanda wakaf to. Apa maksud dari tanda wakaf tersebut? Tanda to ini wakaf mutlak kok. Seperti yang telah kita bahas di kemarin, ada pembagian wakaf tam, ada tam mutlak, ada tam lazim. Tanda wakaf mutlak zaman dulu, tanda wakaf lama istilahnya itu to. Tapi tanda mutlak yang baru qili atau qala. Jadi ada dua versi tanda baca mushaf. Kalau zaman dulu itu banyak mushaf di Indonesia itu. Tanda wakafnya ada to, terus kemudian yang hilang itu apa lagi? Selain jim itu ada lagi kalau nggak salah, jaiznya itu ada beberapa versi lah. Itu tanda wakaf lama istilahnya ya. Cuma sekarang sudah tidak dipakai lagi. Mushaf yang baru nggak ada tanda to. Sekarang sama dengan tanda mushaf Madinah, hanya ada lam alif, kemudian mim,
kemudian qili atau qala, kemudian sola atau sili, kemudian jim dan sin saktah. Hanya itu. Jika baca Al-Fatihah dalam salat, kemudian ghairil maghdubi alaihim, lalu imam ruku. Hah? Oh, mungkin kitanya baru sampai ghairil maghdubi alaihim. Lalu imamnya ruku, wajib dilanjutkan lagi? Wajib dilanjutkan, tanggung itu. Sedikit lagi. Bahkan kalaupun kita baru baca satu ayat, imam sudah ruku, kita masih tetap boleh melanjutkan sampai imam duduk di antara dua sujud. Kalau imam duduk di antara dua sujud, kita masih belum selesai Al-Fatihah, kita langsung ruku, maka diuzur. Tapi kayaknya kebangetan ya kalau sampai duduk di antara dua sujud belum selesai Al-Fatihah. Begitu. Begitu ya. Ya kan nggak mungkin kan baca Al-Fatihah sampai imam duduk di antara dua sujud masih belum selesai. Nggak mungkin kayaknya. Baca Al-Fatihah berapa menit sih? Selambat-lambatnya baca Al-Fatihah juga kayaknya nggak ada antum lagi sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada sholat sendirian gitu. Atau sholat jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh itu. Itu mah bukan salah imam cepet. Antumnya kelamaan gitu. Ya, antumnya kelamaan. Begitu. Oh, ya. Seperti itu. Baik. Seperti itu ya. Untuk Al-Fatihah surat ayat ke-7 sudah ya tadi ya. Jelas wakaf surat. Tidak masalah. Jadi berhenti di alaihim yang pertama tidak masalah. Baik, kita istirahat. Praktek bihada. Insyaallah kita lanjutkan bagian berikutnya. Kita lanjutkan ke ini dulu ya. Sebagaimana yang kesepakatan di awal daurah, kita fokus dulu pada pembahasan-pembahasan yang sifatnya praktis dan teoritis dan juga ada praktisnya. Ini berarti lanjut ke hamzah wasal dulu berarti ya. Hamzah wasal dulu, kemudian nanti waqfu ala akhiril kalim. Kalau memang masih ada waktu dan antum juga masih betah untuk belajar, berarti kita bisa membahas bab dhad, bab dha, maqtu mausul dan juga bab ta. Begitu. Fanaqtah bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.